Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdan Zikri Robi dari kelas SI 4104. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari Business Intelligence dalam Data Warehousing. Business Intelligence atau BI dalam Data Warehousing itu adalah sebuah proses bagaimana cara kita mengolah data dari data mentah atau LTP hingga menjadi data yang telah dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, jenis-jenis dari BI itu sendiri ada 5. Yang pertama itu ada Enterprise Reporting. Itu digunakan untuk menghasilkan laporan-laporan statis yang didistribusikan ke banyak orang. Jenis laporan ini sangat sesuai untuk laporan operasional dan dashboard. Kemudian ada Cube Analysis, itu digunakan untuk menyediakan analisis OLTP multidimensional yang ditujukan untuk manajer bisnis dalam lingkungan yang terbatas. Dan yang ketiga itu ada ad hoc query dan analisis, itu digunakan untuk memberikan akses kepada user agar dapat melakukan query pada database dan menggali informasi sampai pada tingkat paling besar dari informasi transaksional. Kemudian ada statistical analysis dan data mining, itu digunakan untuk melakukan analisis prediksi atau menentukan korelasi sebab akibat di antara dua matriks. Dan yang terakhir itu ada delivery report dan alert, itu digunakan secara proaktif untuk mengirimkan laporan secara lengkap atau memberikan peringatan kepada populasi user yang besar dan banyak. Setelah kita mengetahui apa itu BI dalam data warehousing, kita harus mengetahui dari arsitektur atau skema yang ada dalam BI itu sendiri. Nah, skemanya itu ada dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada fase OLTP. Jadi OLTP itu adalah online transactional process, di mana OLTP itu adalah sebuah data alur proses masuk keluarnya data yang terjadi secara saat itu juga atau real time. Contohnya itu kayak seperti seorang customer sedang melakukan transaksi kepada kasir Indomaret. Nah, ketika customer itu melakukan transaksi, itu datanya akan disimpan ke dalam data warehouse server atau database management systemnya. Nah, proses itulah yang dinamakan OLTP. Kemudian, proses dari penyimpanan itu tadi itu harus melalui sebuah proses yang namanya ETL atau Extract Transform Load, yang sebelumnya itu di sini digunakan untuk mengekstrak, mentransformasikan, dan melakukan loading kepada datanya yang kemudian akan disimpan ke dalam di BMS itu sendiri. Nah, data warehouse server ini dapat berupa kayak MySQL, kemudian MongoDB, database SQL, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah menyimpan ke dalam database server itu sendiri, baru kita ke dalam ranah OLAP. Jadi OLAP itu apa? OLAP itu adalah online analytical process di mana seluruh proses analisis terjadi dalam fase ini. Di sini ada OLAP server, enterprise search engine, data mining, dan reporting server. Kemudian setelah proses OLAP selesai, itu akan di-share ke dalam front-end application yang ada. Nah, front-end application ini nantinya digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan oleh pihak manajerial. Nah, front-end application itu dapat berupa apa aja? Front-end application dapat berupa seperti kayak dashboard, kemudian spreadsheet, ad hoc query, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini itu ada studi kasus dari dosenku. Di sini tertera bahwa ini adalah masih merupakan bentuk dari skema UML diagram, di mana UML diagram ini tidak bisa untuk dilakukan sebuah analisis terlebih dahulu. Nah, cara untuk melakukan analisisnya itu bagaimana? Yang pertama, kita harus melakukan desain database sesuai dengan diagram UML ini ke dalam database yang kita pilih. Misalnya kita dapat menggunakan MySQL, kemudian MongoDB, dan lain-lain. Nah, setelah kita melakukan uh, desain database itu yang sesuai dengan UML tadi, itu kita melakukan integrasi. Nah, integrasi di sini misalnya kayak Purchasing ini letak database-nya itu ada di server lokal si A. Kemudian Human Resource ada di server lokal si B. Nah, sebelum kita melakukan analisis, itu kita harus menggabungkan kedua data ini terlebih dahulu.
Nah, cara menggabungkannya itu bisa melalui Pentaho atau bisa juga melalui API dan REST API yang telah disediakan. Nah, setelah kita mengintegrasikan datanya, baru kita melakukan distribusinya terlebih dahulu ya. Distribusi itu kita bisa menggunakan, misal kalau kita MongoDB, nah kita bisa menggunakan MongoDB Kompas untuk melakukan distribusi datanya. Distribusi data itu digunakan agar seluruh tim itu bisa melakukan akses ke dalam database yang telah ada, yang telah diintegrasikan tadi. Nah, selain di MongoDB Kompas ini, bisa juga kita melakukan distribusinya melalui Google Collaboratory. Google Collaboratory itu sendiri adalah tools yang disediakan oleh Google, di mana kita dapat berkolaborasi secara cloud computing antara developer atau analitik. Nah, setelah kita melakukan distribusi data tadi, baru kita melakukan analisis atau bentuk dari OLAP. Analisis itu sendiri bisa berbentuk bahasa Python melalui Jupyter Notebook, atau kita juga bisa melakukannya ke dalam Pentaho Business Intelligence. Nah, ini misal setelah kita integrasikan datanya dan kita ambil database dari server, kemudian kita analisis kebutuhan-kebutuhan apa aja yang diperlukan dan yang kemudian menghasilkan sebuah output. Outputnya di sini misal kita jadikan lebih sederhana, dapat berupa Microsoft Excel atau formatnya CSV dan lain-lain. Bisa juga JSON, tapi JSON biasanya akan lebih rumit lagi, jadi lebih baik CSV atau Microsoft Excel saja. Kemudian kita setelah melakukan analisis, kita langsung dapat melakukan visualisasi datanya. Visualisasi data itu bisa menggunakan dari Tableau, di mana Tableau ini adalah tools untuk memvisualisasikan data-data kita. Nah, data-data kita yang telah kita analisis tadi kan berupa kayak tabel, angka, dan lain-lain. Nah, ketika kita visualisasikan, itu kita akan merubahnya ke dalam menjadi bentuk grafik. Grafik sendiri itu digunakan untuk mempermudah proses analisis dalam pihak manajerial. Nah, setelah kita visualisasikan, itu kita dapat melakukan sharing ke manapun yang kita inginkan. Misal kita akan melakukan share ke dalam website. Nah, di sini contohnya saya menggunakan website saya sendiri untuk melakukan sharing terhadap visualisasi data yang telah dilakukan di Tableau tadi. Nah, sharing ini digunakan untuk media presentasi kita ke dalam pihak manajerial. Nah, setelah kita melakukan visualisasi, kita dapat melakukan yang namanya machine learning atau fase predictive analytic juga. Sebenarnya di machine learning itu ada beberapa bentuk dan cara ya. Namun di sini saya mencontohkan menggunakan predictive analysis. Nah, predictive analysis itu sendiri digunakan untuk memprediksi data-data yang telah kita olah tadi ke dalam bentuk prediksi dalam beberapa tahun ke depan atau di masa yang akan mendatang. Sehingga hal tersebut dapat membantu pihak manajer untuk mengambil keputusan lebih terarah lagi. Nah, misal di sini contohnya saya pernah melakukan machine learning berjenis predictive analysis ini terhadap kategori YouTube yang sedang trending. Nah, kategori yang sedang trending di tahun ini itu saya melakukan predictive analysis dan hasilnya itu saya mendapatkan data kategori-kategori apa sih yang akan trending di 5 tahun yang akan datang. Kategori-kategori itu ada di sini semua dari nomor 0 sampai 15. Kemudian kita bisa memvisualisasikannya kembali, mau pakai Tableau boleh atau mau langsung pakai Matplotlib juga boleh. Hasil dari predictive analysis ini akan kita presentasikan kepada pihak manajer agar mereka dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terarah lagi.
Nah, setelah itu sebenarnya kita masih bisa melakukan analisis lebih lanjut lagi. Misal analisis itu dilakukan di software SPSS ya. Namun biasanya itu sudah di luar tanggung jawab dari sebuah developer. Nah, jadi di sini bisnis intelijen dalam data warehouse sendiri itu sangatlah penting untuk menunjang dari pengambilan keputusan pihak manajerial. Karena di sini kita melakukan beberapa fase yang mana dari OLTP sampai fase dashboard yang dapat digunakan untuk penunjang keputusan. Jika salah satu fase itu tidak dijalankan, maka proses dari bisnis intelligence itu tidak dapat berhasil. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.